Ardi melangkah lesu menuju aula sekolah. Seragamnya sedikit lusuh, namun bersih. Matanya menatap lantai, seolah menghindari tatapan dunia. Sekolah negeri Jaya bagi sebagian siswa adalah tempat mimpi, namun bagi Ardi seringkali terasa seperti panggung penghakiman tanpa henti. Aula dipenuhi siswa dan guru, udaranya pengap oleh ekspektasi dan bisik-bisik. Di depan, Guru Widodo berdiri tegap, pandangannya menyapu kerumunan dengan otoritas. Ia adalah guru paling disegani, namun kata-katanya seringkali lebih tajam dari pisau. Nama Ardi dipanggil. Jantungnya berdebar kencang, lututnya lemas. Perlahan, ia maju ke depan. Setiap langkah terasa berat. Guru Widodo menatapnya dengan tatapan meremehkan. Di tangan Guru Widodo tergenggam lembar ujian yang ditandai merah. Ardi, suara Guru Widodo menggema, nilai kamu di bawah rata-rata lagi. Usaha minim, hasil nol. Bukankah sudah saya bilang, jika tidak ada bakat, jangan memaksakan diri. Kata-katanya menusuk, diperkuat oleh tatapan menghakimi. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari barisan siswa. Beberapa menunduk, prihatin, namun lebih banyak yang terkekeh pelan, tawa kecil yang mengiris hati Ardi. Ia berdiri terpaku, merasa seperti objek tontonan yang menyedihkan. Wajah Ardi memerah padam, bukan karena marah, melainkan malu yang luar biasa. Ia ingin sekali lari, menghilang dari pandangan semua orang. Hatinya hancur berkeping-keping, dihantam gelombang rasa tertindas yang tak terhingga. Tubuhnya terasa kaku, tangannya terkepal di samping, berusaha menahan getaran. Ia menunduk dalam, rambutnya menutupi sebagian wajah. Seluruh energinya terkuras habis, hanya menyisakan kehampaan dan rasa sakit yang mendalam. Dengan langkah gontai, Ardi berbalik, meninggalkan panggung penghinaan itu. Setiap pasang mata seolah menempel di punggungnya. Lorong sekolah yang biasanya ramai terasa begitu panjang dan sunyi, hanya dirinya dan beban malunya. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Ardi segera masuk ke kamar, membanting pintu pelan. Ia menjatuhkan diri ke lantai dingin, memeluk lututnya erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini tak terbendung lagi. Dalam kesendirian, di antara isak tangisnya, sebuah tekad diam-diam mulai tumbuh. Rasa malu dan hancur itu perlahan berubah menjadi bara api yang membakar. Ini bukan akhir, ini adalah permulaan dari sebuah janji. Malam itu, Ardi tidak tidur. Buku-buku pelajaran yang dulu terasa memberatkan, kini menjadi teman setianya. Matanya yang merah bukan lagi karena tangisan, melainkan karena begadang semalaman, membaca setiap baris dengan fokus tajam. Ia mulai mencari buku-buku referensi tambahan di perpustakaan umum, bahkan belajar dari video-video daring yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Setiap rupiah dari uang sakunya, ia sisihkan untuk membeli pena dan kertas latihan. Kamarnya yang sempit berubah menjadi laboratorium pribadinya. Dindingnya penuh coretan rumus dan mind map. Ardi berlatih tanpa henti, mengerjakan soal demi soal hingga larut, terkadang hingga matahari terbit. Perlahan, perubahan mulai terlihat pada nilai-nilai kecilnya. Tak ada yang terlalu mencolok, hanya peningkatan tipis yang Guru Widodo anggap kebetulan. Namun, Ardi tahu ini adalah hasil dari tetesan keringatnya. Di sudut kelas, Rina, siswi pendiam dan selalu memperhatikan, sesekali menangkap tatapan Ardi yang berbeda. Ada fokus baru, sebuah ketajaman yang tak pernah ia lihat sebelumnya pada Ardi. Rina menyimpan pengamatannya dalam hati. Ardi menjadi semakin disiplin, setiap detiknya terisi. Ia menolak ajakan teman untuk bermain, memilih menghabiskan waktu di perpustakaan atau di rumah.
Tekadnya sekuat baja, tak tergoyahkan oleh godaan dunia luar. Ada saat-saat ia merasa lelah, ingin menyerah. Otaknya terasa berasap, matanya perih. Namun, bayangan wajah Guru Widodo dan tawa meremehkan teman-teman kembali terlintas, membangkitkan kembali semangat juangnya. Suatu sore, Rina melihat Ardi kesulitan mencari buku langka di perpustakaan. Tanpa kata, Rina meletakkan sebuah buku di meja Ardi, buku yang sama persis ia cari. Sebuah senyum tipis melengkung di bibir Rina sebelum ia berlalu. Kejadian itu memberi Ardi suntikan motivasi. Ia merasa ada seseorang yang melihat usahanya, sekecil apapun itu. Strategi pembalasan mulai terbentuk dalam benaknya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah pencapaian. Ardi tidak lagi hanya belajar untuk nilai, ia belajar untuk menguasai, untuk membuktikan, untuk berdiri tegak di hadapan mereka yang pernah merendahkannya. Sebuah bara api telah menjadi nyala api yang siap membakar. Pengumuman Lomba Olimpiade Sains Tahunan Sekolah adalah momen yang paling ditunggu. Guru Widodo duduk di barisan depan, memancarkan aura percaya diri. Kali ini, ia yakin anak didiknya akan mendominasi panggung. Nama-nama peserta dipanggil maju, termasuk nama Ardi. Guru Widodo tersenyum tipis, meremehkan. Sepertinya ia ingin mencoba peruntungannya lagi, gumamnya. Suaranya terdengar oleh beberapa guru di sampingnya. Soal-soal Olimpiada dibagikan, mata Ardi berbinar. Semua materi yang ia pelajari berbulan-bulan, setiap rumus yang ia hafal, setiap latihan yang ia kerjakan, kini terbayang jelas di benaknya. Tangannya mulai menulis jawaban dengan tenang. Beberapa siswa lain terlihat panik, menggaruk kepala. Namun Ardi tetap fokus, jemarinya lincah menorehkan angka dan simbol. Waktu berlalu, Ardi adalah peserta pertama yang menyerahkan lembar jawabannya. Ketika hasil diumumkan, nama Ardi disebut sebagai pemenang pertama dengan nilai sempurna. Aula hening sejenak, lalu riuh rendah tepuk tangan pecah. Para siswa terkejut, guru-guru saling pandang tak percaya. Guru Widodo membeku di tempat duduknya. Senyum remehnya menghilang, digantikan ekspresi tak percaya yang bercampur syok. Ia menatap Ardi di panggung, sosok yang dulu ia cap tak berbakat, kini bersinar terang. Ardi berdiri di mimbar, menerima piala. Matanya menatap lurus ke arah Guru Widodo, namun tanpa dendam. Hanya sebuah ketenangan dan kebanggaan yang mendalam. Para siswa kini memandangnya dengan kekaguman, bukan lagi penghinaan. Guru Widodo merasa seluruh kata-kata yang pernah ia ucapkan pada Ardi berbalik menusuknya. Harga dirinya runtuh. Ia melihat Ardi, anak yang ia remehkan, kini berdiri di puncak, mengalahkan semua ekspektasinya. Setelah acara, Rina mendekati Ardi, memberikan senyum tulus dan anggukan apresiasi. Ardi membalasnya dengan senyum lega. Beban yang selama ini ia pikul terasa terangkat. Ini bukan kemenangan pahit, melainkan pembalasan termanis. Ardi melangkah pulang dengan kepala tegak, melewati gerbang sekolah. Sinar matahari sore menyentuh wajahnya, menerangi jejak perjuangannya. Ia tidak lagi Ardi yang hancur, melainkan Ardi yang bangga. Ia telah menulis kisahnya sendiri.